Halo, selamat datang kembali lagi ke channel All Fighting. Jangan lupa ya, di like, di share, di subscribe. Nah, sekarang kita udah nyampe ke episode 5 lagi nih. Udah kebentuk kan ya, satu tim si Sodalmi itu. Sodalmi dan tiga orang pengembang, yaitu 6 dosan dan dua orang lagi temannya. Tinggal satu tim itu 5 orang. Kita cari lagi nih, siapa satu orang lagi. Nah, di sisa waktunya, akhirnya setelah mendaftarkan si timnya, Sodalmi ketemu sama 16-an dan dua orang temannya yang terciduk lagi mengambil camilan banyak sekali. Itu katanya semua dimasukin guys, pot tanaman diambil, juga snacknya diambil. Mereka seneng banget ya dimasukin semuanya ke dalam tas. Tapi emang gue juga mungkin anak kosan akhir bulan kayak begitu ya, hehe. Ya, terus dikira yang bakal dimarahin, Sodalmi datang ke Namdosan. Nih, aku tambahin makanannya. Yang ini enak cemilannya, jangan dikasih sama orang lain ya, katanya Sodalmi. Terus masukin makanannya ke dalam tudung kupluknya si Namdosan. Lalu, akhirnya ketika itu juga ada si siapa coba, Han Ji Pyong. Han Ji Pyong itu merelakan diri untuk jadi mentor. Ya udahlah, jadi mentor gitu ya. Dia udah sampai pakai keren banget tuh kaosnya tulisan mentor. Ketemulah mereka di sandbox itu. Kemudian tiba-tiba Sodami pas mau ngomong, awkward moment. Kemudian ketemu sama si asistennya si Han Ji Pyong. Yuk, yuk. Kamu mau ngomong apa nih? Pura-pura tuh. Mereka pergi. Akhirnya meninggalkan Sodami dan Nam Dosan. Harusnya kau bilang dari tadi kalau ada masalah. Kau ada apa? Kayaknya penting ya. Udah kita ngomong di sebelah sana aja ya, katanya. Asisten bingung. Hah, apakah aku membuat kesalahan? Katanya. Terus si enam dosennya tanya ke Sodalmi, emang kenapa? Kata Sodalmi, hanya ada sesuatu yang mau kutanyakan. Oke, berhasil ya si Han Ji Pyong kabur. Terus dia bilang ke si asisten yang namanya Dong Chun. Dong Chun, ya, eh kamu aja lah yang jadi mentor nih. Aku kasih kaosnya ya. Kembaliin, nih jas. Aku mau pakai jas aja katanya. Loh, lantas aku harus apa pak? Pak, Han Ji Pyong. Terus kemudian dia pergi ke jeepnya. Terus tengah jalan si dua orang temennya Nam Dosan itu ketemu sama teman-temannya mereka. Wah, Hyun, Jung, ternyata mereka tuh kembar. Sebelum ceritanya si Hyun, Jung, apa kabar katanya? Sudah. Kalian masuk tim mana? Kami masuk tim yang paling hebat. Tebak, masuk tim siapa? Ternyata dua orang pengembang ini, temannya Nam Dosan itu masuk ke timnya Waninje. Wah, si Sodami gawat ya, panik. Kemudian dia cari satu orang lagi, karena satu tim itu 5 orang. Tengah jalan, tinggal sisa 15 menit terakhir, akhirnya dia ketemu nih kayaknya. Sama siapa ya? Tapi di pencariannya dia itu ternyata teman-temannya Nam Dosan menemukan, lah benar, si Sodami itu ternyata cuma lulusan SMA katanya. Kata Nam Dosan, bukankah kau yang sedang meremehkannya? Terus akhirnya temennya bingung. Akhirnya ikutin Nam Dosan. Ya udah deh, nggak apa-apa, kita ikutin aja maunya lu apa. Terus akhirnya ketemu dong sama si wanita yang satu ini. Dia tuh ternyata gak dapet tim karena jual mahal banget. Tapi akhirnya si Sodami merelakan diri untuk berlutut dan meminta memohon lah ya. Yaudah, akhirnya kamu mau nggak gitu? Saya sih nggak apa-apa katanya. Bisa berlutut sebegini lama. Oh yuk, emang kenapa gitu? Saya punya pengembang yang hebat banget katanya Sodami. Oke lah, saya masuk ke tim kamu katanya. Tinggal 5 menit terakhir juga tuh. Akhirnya si cewek baru ini masuk ke timnya Sodalmi sebagai tim desain. Akhirnya mereka masuk lah, kumpul sebagai tim. Dan akhirnya dia dengan sombong juga bilang, aku bergabung dengan tim ini bukan karena kemauan aku katanya. Ya kita cuma sementara aja ya katanya. Oke, pengumuman katanya. Waktu pembentukan tim sudah habis. Terus Sodami sebenarnya tanya, emang apa sih kriteria pemilihan untuk kita bisa menang sebagai tim katanya. Terus dibilang, oke, pertama katanya, kemampuan kalian membuat mistis yang realistis. Dan gali, serta buatlah ide yang inovatif katanya. Kita udah menyediakan nih bahan source untuk kamu bisa ambil. Kamu bisa ambil sebaik-baiknya dan pergunakan itu dengan ide yang inovatif. Itu kriteria pemilihan dari kami, Sandbox.
Oke, terus di tengah jalan pas mau dimulai 48 jam yang mereka harus selesaikan satu project itu, dikasih waktu. Nah, teman-teman 6 dosen ini mulai mempertanyakan si CEO-nya mereka, which is Sodalmi. Hey, Miss So, ya, apa kau tahu pembelajaran mesin? Katanya si temannya 6 dosen. Terus 6 dosennya ini ya, menginterupsi. Kamu. Tapi sama Sodalmi, iya aku tahu kok, si 6 dosen pernah jelasin ke aku. Teknologi yang sangat romantis. Hah, apaan tuh? Kenapa kamu bisa jelasin teknologi yang sangat romantis? Jadi ternyata si Nam Dosan waktu itu tuh menjelaskan kalau pembelajaran mesin itu seperti ketika si Tarzan tuh mau ngasih sesuatu ke Jane. Jane dalam tokohnya Disney itu ya. Jadi kalau misalnya dikasih ular, Jane itu bakal berteriak dan berarti nggak suka. Terus kalau misalnya dikasih bunga atau misalnya kelinci, oh ternyata Jane-nya malah tersenyum, berarti suka. Gitu. AI itu berarti mesin pembelajaran yang mencocokkan kemauan dengan si usernya itu, data user. Cocok nggak sih? Gitu. Nah, terus si Han Ji Pyong ternyata kepo guys, kalau misalnya dia tuh pengen tahu tim itu si Sodalmi udah belum sih bikin bisnis katanya. Dia tanya ke si asistennya ya. Udah. Ya udah. Emang bikin apa? Oh, si Samsung Tech akan buat pelayanan dari data tulisan tangan katanya. Wow, itu lumayan juga ya katanya. Ya udah. Di saat itu juga ternyata si timnya One Ninja lagi ingin menentukan ya, pengen ambil dan bikin project apa. Oke, katanya. Tapi dikomporin nih sama si temennya Namdosan. Si Samsantek itu kan akan buat pelayanan dari data tulisan tangan. Kalau ditolak mentah-mentah oleh Namdosan dari Samsantek. Kenapa nggak kamu ambil aja, katanya. Project yang kayak mereka juga. Kita akan bantu kamu sebagai pengembang. Bersainglah dengan mereka. Akhirnya setelah pertimbangan yang cukup panjang, si One Ninja itu oke, kita akan jadi sama mereka. Topiknya tentang si yang tulisan tangan diambil dari bank itu. Oke, di satu sisi ketika mereka lagi berkompetisi dalam waktu 48 jam, si orang tuanya itu kan, orang tua 6 dosen lagi mau pulang nih. Terus ketemu sama salah satu eh, orang juri-juri Koda Competition. Dia ternyata orang Korea, namanya Alex Kwon. Nah, dia tuh lagi mencari 6 dosen ternyata guys. Terus pas banget dia sambil pakai segway gitu ya, tenang-tenang jalan-jalan malam-malam, ketemu deh sama ortunya 6 dosen. Wah, kalau cewek mungkin dia jodoh banget ya. Cie. Aku tak percaya katanya. Halo, senang bertemu kalian. Nah, lalu pada saat kompetisi berlangsung, dak dik si omanya Sodalmi ini ketemu deh sama mamanya Sodalmi. Dah, awkward momen gitu kan ya, gak ada yang ngomong. Dan sebel banget tuh si mamanya kayaknya sama si omanya sama si mamanya itu. Ya gimana enggak, orang si mamanya ninggalin anaknya, which is suaminya sendiri gitu ya, sama Sodalmi juga ditinggalin yang lebih milih papanya, terus ke suaminya yang sekarang gitu. Ya udahlah kata mamanya. "Eh, Gimana, kamu masih benci sama aku ya?" Kata omanya, "Iyalah, ini nih, saya kasih kamu makanan," katanya, "walaupun nih bukan sebenarnya untuk kamu." Dah, ditinggalin. Terus tengah jalan, ternyata percakapan mereka itu didengar oleh si Han Ji Pyong. Mereka tuh lagi bercakap-cakap. Iya, Sodalmi itu sebenarnya kasihan pas si omanya ini ngomong sama mamanya. Sodalmi itu sebenarnya waktu kemarin tuh harusnya bisa kuliah, tapi di tengah jalan dia akhirnya nggak jadi kuliah. Malah biaya untuk kuliahnya itu kan sebenarnya didapat dari si omanya ngejual toko corn dognya itu, toko cemilan Koreanya. Ternyata karena udah dipakai buat uang kuliah, malah harusnya selesai kuliah, bukannya diselesaikan, si Sodalmi itu malah berhenti kuliah, terus dia kerja, dan uangnya dibelikan untuk beli truk. Ini food truck buat jualan kondok untuk omanya ini ya. Sayang banget Sodalmi sama omanya. Terus kemudian di tengah jalan, si Han Ji Pyong itu akhirnya ini bantuin omanya untuk menandakan sepatunya yang terlepas. Baik banget ya, so sweet. Terus akhirnya dia tanya, "Kamu pernah nggak sih penasaran apakah kamu tuh betul-betul tulus menolong saya dulu? Kenapa nggak mendingan Sodalmi aja yang kuliah daripada saya?"
pernah gak sih kamu berpikir sia-sia aku tolong anak itu, katanya. Terus kata omanya, ya sebenarnya lebih baik saya bertemu kamu tuh lebih cepat, jadi kita tuh bisa main Go Stop. Terus walaupun aku nggak bisa jadi orang tua kamu sih, tapi walaupun kalau mungkin kamu ketemu anak lain yang nakal, aku bisa marahin gitu. Baik banget. Terus terharu menangis, si Han Ji Pyongnya pergi perlahan meninggalkan omanya. Akhirnya dia ambil keputusan, oke, gue jadi mentor. Kemudian dia ke asistennya lagi, cepat lepas. Astaga, Pak Han Ji Pyong, ini tidak pantas, katanya. Di bajunya dicopot. Terus akhirnya dia ketemu pakai baju mentor, terus menemui si Nam Dosan dan teman-teman. Ini tak akan berhasil jika kalian presentasi, katanya. Terus teman-temannya bingung kan. Soalnya teman-teman Nam Dosan itu sebenarnya pengen, udah kita aja yang presentasi, jangan Soldami, karena Soldami itu nggak akan mengerti tentang pembelajaran mesin gitu ya. Dia cuma lulusan SMA, bisa apa sih, katanya. Atau ya gimana caranya lah, katanya. Terus pengen si Sang Chul tadinya yang presentasi, cuman katanya untung diinterupsi ya, kalian tuh nggak bisa yang presentasi. Kalau kalian yang presentasi, buktinya kalian nggak pernah dapet investor, katanya si Han Ji Pyong gitu ya. Dah, terus gimana ini satu-satunya cara biar kita tuh masih bisa bertahan, katanya. Ya udah, kalau misalnya kalian nggak bisa, kata si Han Ji Pyong, saya akan kasih investasi buat kalian menjalankan bisnis, katanya. Oke, akhirnya tiba saatnya Sodalmi yang presentasi urutan kelompok ke-16. Kami Samsantek berhasil menemukan jawaban untuk masalah eh, pengenalan tulisan yang ada di bank, katanya. Kalau misalnya ada pemalsuan, kami bisa mendeteksi dengan ketepatan 99,8%. Aku harap Base Sandbox bisa menjadi awal dari perjalanan ini. Wah, hebat banget, kata orang-orang. Ditepukin sangat meriah karena mereka tuh nggak sangka si Sodalmi itu bisa sampai sebegitunya ngasih presentasi dengan kesan yang kuat. Tapi setelah itu, kemudian muncullah timnya One In J nomor ke-17 untuk presentasi. Nah, pernahkah kalian berpikir karakteristik tulisan tangan hanya dengan 256? Kalian pikir cukup fontnya, font itu tulisan tangannya, cukup nggak sih dengan cuman ada beberapa pilihan? Kami bisa ngasih beberapa pilihan font dengan InJ Company. Perusahaan InJ menggabungkan data pembelajaran dengan pengenalan optis, katanya. Namun, kami bisa bikin 100 rupa font ini dalam waktu 40 menit, katanya si Won InJ. Kemudian, ternyata si papanya itu salah satu juri. Dia bertanya, aku punya pertanyaan menarik. Bagaimana kalau kalian itu beradu dengan yang kelompok sebelumnya, which is Sodalmi? Kalau misalnya mereka mengenali pemalsuan tulisan tangan, kalau kalian kan yang bikin tulisan tangannya. Kira-kira kalau misalnya kalian itu bisa dideteksi nggak sama yang kelompok sebelumnya? Apakah jadi pemalsuan atau malah nggak kedeteksi? Kan harusnya nggak kedeteksi ya guys ya. Harusnya kalau salah berarti tim Sodalmi yang menang. Oke, akhirnya Dakdikduk bertanding. Sayang sekali. Ternyata betul. Walaupun ketepatan 99,8%, ternyata masih bisa dideteksi dengan baik gitu. Betul nih, maksudnya pemalsuan atau karakteristik tulisannya si Waniji itu bisa masuk sebagai kategori yang sukses gitu oleh si Sodalmi. Makanya Sodalmi gagal. Wah, ternyata salah satu jurinya ada si Alex ini. Wah, si Alex tuh udah cengar-cengir ya ngeliatin si 6 dosan. Wah, ada 6 dosan nih. Oke, terus belum juga hasil pengumuman. Si cewek yang terakhir ikut sebagai tim desain ini, dia udah bawa koper kayaknya pengen pulang. Wah, aku juga heran, katanya. Pas dia tuh lagi ngomong sama 6 dosan dan teman-temannya yang lagi merenung waktu akan dikasih tahu pengumuman siapa yang bisa berhasil masuk ke dalam sandbox. Aku juga heran, katanya. Aku pasti gila waktu si termakan bujukan preman. Preman itu maksudnya si Sodalmi. Ternyata si Sodalmi itu memang punya bakat sebagai CEO, sehingga bisa sebegitunya membujuk untuk si wanita ini dan juga berhasil memenangkan timnya 6 dosan di waktu jadi satu tim. Terus di tengah-tengah Dakdikduk itu, dia ketemu sama si Han Ji Pyong. Han Ji Pyong, aku menunggu untuk bertanya kepadamu. Apa? Kami kan bertemu setelah 15 tahun, katanya.
Tapi aku tuh masih nggak ngerti kenapa kamu berbaik hati kepada kami untuk melakukan ini katanya. Kalau si Namdosan saya udah tahu alasannya gitu, kalau memang dia itu nggak sesukses itu. Tapi kalau kamu alasannya apa gitu, kenapa masih mau bantuin? Apa? Tapi pas si Haji Pyong mau ngomong sesuatu, si Namdosan muncul. Terus dia bilang, Sodami, kita masuk loh ke dalam sandbox Kongres. Nih, lihat-lihat di tulisan layarnya. Penerima keanggotaan sandbox ke-12 ada Inje Company dan Samsung Tech. Yeay! Ya sudah, mereka berpelukan mesra dan Haji Pyong dengan sedih meninggalkan mereka. Padahal lagi mau ngomong tuh ya guys, sedikit lagi. Aduh. Nah, itu deh episode 5. Ditunggu ya episode selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye-bye.